Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata pelajaran Aswaja kelas 7 semester 2 yang tema masih dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Kali ini kita akan tambah dengan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam kepengurusannya, Nahdlatul Ulama dibagi menjadi beberapa tingkat, mulai dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari yang sudah kita bahas kemarin, ada pengurus besar, ada pengurus wilayah, ada pengurus cabang, ada pengurus cabang istimewa, ada pengurus majelis wakil cabang, lalu ada pengurus ranting. Nah, untuk tingkatannya, pengurus besar atau disingkat PBNU ini berada setara dengan sebuah negara, artinya mengurusi dalam satu negara. Lalu untuk pengurus wilayah ini setara dengan gubernur atau untuk satu provinsi. Lalu pengurus cabang ini adalah untuk satu kabupaten. Lalu pengurus cabang istimewa ini adalah untuk di luar negeri, akan tetapi setara dengan pengurus cabang. Lalu selanjutnya ada pengurus wakil cabang, majelis wakil cabang atau MWCNU yang setingkat dengan kecamatan. Yang terakhir ada pengurus ranting yang setingkat dengan desa atau kelurahan. Di dalam ranting sebenarnya ada yang namanya anak ranting, akan tetapi dalam kepengurusannya yang diakui cuma sebatas ranting. Nah, untuk kepengurusan tersebut tetap dibawahi oleh beberapa yang sudah kita bahas kemarin, mulai dari Suriyah, Mustasyar maupun Tanfidiyah. Lalu ada perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama akan kita bahas adalah lembaga, lajnah, badan otonom. Kesemuanya ini adalah cabang dari organisasi Nahdlatul Ulama yang punya tugas masing-masing dalam bidangnya, atau menjadi perangkat kepanjangan tangan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Pengertian lembaga adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Nah, NU ini katakan sebagai induknya sebuah organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi tersebut membawahi beberapa bidang yang ada di dalamnya. Nah, bidang tersebut nantinya akan dibentuk suatu lembaga sehingga bisa terfokus untuk menangani satu bidang tertentu. Lembaga juga bertanggung jawab untuk setiap kegiatan yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Artinya kegiatan tersebut sudah mempunyai tupoksi khusus, tupoksi masing-masing, sehingga tidak tercampur dengan lembaga yang lain. Lembaga yang ada dalam pengurusan NU yang pertama adalah LDNU atau Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai dakwah khususnya dalam bidang Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk menangani pendidikan dalam organisasi Nahdlatul Ulama khususnya pendidikan formal. Lalu Rabithah Ma'ahid Islamiyah yang khusus untuk menangani pondok-pondok yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, pondok-pondok ini khususnya sehingga bisa tercover semua data pondok kecil maupun pondok besar, sehingga Rabithah Ma'ahid Islamiyah ini menjadi sebuah lembaga yang punya peran cukup penting dalam pelaksanaannya. Yang keempat ada Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU. Yang kelima ada Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama LP2NU, Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama
Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU. Yang ketujuh ada Lembaga Kajian dan Sumber Daya Manusia Lakpesdam. LP2NU atau LPNU terlebih dahulu untuk ekonomi warga. Jadi ekonomi warga perlu dikembangkan lebih lanjut biar warga NU itu menjadi sejahtera dan terjamin dalam ekonominya. LP2NU ini untuk khususnya pengembangan pertanian yang dibawahi oleh warga NU itu sendiri. Kemaslahatan keluarga ini berarti untuk khusus kesejahteraan keluarga maupun mengatasi permasalahan yang terdapat dalam keluarga. Lalu ada Lakpesdam untuk pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana cara mengembangkan manusia bisa menjadi sebuah insan yang berpotensi, insan yang punya potensi yang luar biasa dalam mengembangkan sumber dayanya. Yang kedelapan ada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum LPPHNU. Yang kesembilan ada Lembaga Seni Budaya Nahdlatul Ulama atau LESBUMI. Lalu ada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh. LPPH ini adalah untuk pendampingan hukum bagi masyarakat Nahdlatul Ulama yang mempunyai masalah akan hukum-hukum. Lalu ada LESBUMI untuk lembaga seni budaya, misalnya adalah Ishari, Hadroh maupun Al-Banjari. Lalu ada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan dan pentasyarufan atau pembagian zakat, infak dan sodaqoh yang dikumpulkan oleh warga NU kepada para orang yang berhak menerimanya. LPPH ini juga sebagai lembaga pendampingan bagi masyarakat NU yang mempunyai masalah dalam hukum Islam. Yang selanjutnya kita lanjutkan nomor 11 ada Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama, ada Lembaga Basul Masail, Lembaga Takmir Masjid Indonesia LTMI, ada Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LPKNU. LPP ini untuk pertanahan wakaf, ini hubungannya dengan LPPH. Basul Masail ini untuk menyelesaikan masalah hukum yang belum ada solusinya, khususnya para santri maupun para kiai. Takmir Masjid ini untuk pengembangan kesejahteraan masjid. Lalu LK Pelayanan Kesehatan untuk di bidang kesehatan NU. Terima kasih. Mungkin sekian dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.